Shalom, selamat pagi, apa kabarnya? Ketemu lagi kita di Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata. Hari ini kita sudah sampai di bab 11 yang mengambil judul Menghargai Hamba Tuhan. Bacaan kita pagi hari ini dari 1 Samuel 26 ayat 1 sampai 25. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita membuka Alkitab kita masing-masing dari 1 Samuel 26 ayat 1 sampai 25. Kita akan membacanya bersama-sama. Datanglah seorang Sif kepada Saul di Gibea serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakhila di padang belantara. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Sil dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Sif. Berkemahlah Saul di bukit Hakhila yang di tepi jalan di padang belantara, sedang Daud tinggal di padang gurun. Ketika diketahuinya Daud bahwa Saul datang mengikuti dia ke padang gurun, disuruhnya pengintai-pengintai, maka diketahuilah bahwa Saul benar-benar datang. Berkemaslah Daud lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner, panglima tentara Saul, berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah sekelilingnya, berbicaralah Daud kepada Ahimelek orang Het itu dan kepada Abisai anak Seruya, saudara Yoab, katanya, siapa turun bersama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, aku turun bersama-sama dengan kau. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedangkan Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lalu kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur, karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak besar antara mereka. Dan berserulah Daud kepada tentara itu dan kepada Abner bin Ner, katanya, tidakkah engkau menjawab Abner? Maka jawab Abner kepadanya, siapakah engkau ini yang berseru-seru kepada raja? Kemudian berkatalah Daud kepada Abner, apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapa yang seperti engkau di antara orang Israel? Mengapa engkau tidak mengawal tuanmu raja? Sebab ada seorang dari rakyat yang datang untuk memusnahkan raja tuanmu itu. Tidak baik hal yang kau perbuat itu. Demi Tuhan yang hidup, kamu ini harus mati karena kamu tidak mengawal tuanmu, orang yang diurapi Tuhan itu. Sekarang lihatlah di mana tombak raja dan kendi yang ada di sebelah kepalanya. Saul mengenal suara Daud, lalu ia berkata, suaramukah itu anakku Daud? Jawab Daud, suaraku tuanku raja. Lalu berkatalah ia, mengapa pula tuanku mengejar hambamu ini? Apa yang telah kuperbuat? Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Oleh sebab itu kiranya Tuanku Raja mendengarkan perkataan hambanya ini. Jika Tuhan yang memujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka sekarang mengusir aku, sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan dengan berkata, pergilah, beribadahlah kepada Allah lain.
Sebab itu janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah jauh dari hadapan Tuhan. Sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku seperti orang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung. Lalu berkatalah Saul, aku telah berbuat dosa, pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh, dan aku sesat sama sekali. Tetapi Daud menjawab, inilah tombak itu, ya Tuhanku Raja. Baiklah salah seorang dari hamba-hambamu menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaknya ia melepaskan aku daripada segala kesusahan. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau anakku Daud. Apakah jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya, dan pulanglah Saul ke tempatnya. Kita membaca Alkitab ini sangat panjang, tetapi kita akan membahasnya. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, sehingga kami diberikan pelajaran hari ini. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu hendaklah tinggal di hati kami, memberikan kami pengertian yang benar tentang firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua
kita akan belajar tentang menghargai hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tahu bahwa pelajaran ini atau ayat yang kita baca ini sering sekali kita dengar. Bahkan terkadang ayat ini juga untuk menjadi teguran buat kita saat kita memandang remeh seorang hamba Tuhan. Atau juga ada juga menjadi tameng untuk seorang hamba Tuhan untuk membela dirinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakini bahwa setiap hamba Tuhan adalah orang yang diurapi Tuhan. Entah mereka melakukan kehendak Tuhan dengan benar atau tidak, kita akan belajar dari sikap Daud ini. Sering sekali kita memandang seorang hamba Tuhan yang harus bersikap benar, baik dalam kehidupan dia melayani, bahkan saat dia turun mimbar. Karena pelayanan seorang hamba Tuhan sejati adalah yang di balik layar, yaitu di dalam kehidupan dia sehari-hari. Tapi saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, hamba Tuhan itu manusia. Mereka juga punya keterbatasan, mereka juga punya kelemahan, mereka juga punya kesalahan. Dan yang terkadang, apa yang terjadi dalam kehidupan mereka ini yang tidak bisa diterima oleh orang lain atau terutama jemaat. Kok hamba Tuhan seperti itu sih, gitu kan? Karena standarnya hamba Tuhan itu tinggi sekali. Kita memandang hamba Tuhan itu harus kudus, benar, suci. Dia harus pintar, dia harus pintar berkhotbah, bukan hanya bisa bicara tentang firman Tuhan, tapi dia juga bisa melakukannya. Makanya Paulus mengatakan tidak enak menjadi guru. Karena menjadi guru itu harus menjadi teladan. Makanya orang Jawa bilang guru itu dikuku karo ditiru. Jadi guru memberi teladan dan akan diikuti oleh muridnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang hamba Tuhan merangkap menjadi banyak sekali jabatan. Dia juga bisa menjadi penasehat. Dia menjadi teladan hidup dalam rumah tangga. Dia juga menjadi teladan hidup dalam bermasyarakat. Dia akan menjadi teladan hidup dalam berorganisasi, dalam memimpin organisasi gereja. Karena gereja itu bukan hanya terdiri dari hamba Tuhan saja, pasti juga ada sekretaris, ada bendahara, juga ada seksi-seksi yang lain, dan dia yang mengkoordinator semuanya. Seorang hamba Tuhan pun mempunyai tanggung jawab untuk memelihara jemaatnya. Dan kita harus sadari bahwa mereka punya keterbatasan. Tuhan memberi waktu kepada setiap manusia itu tidak lebih dan tidak kurang hanya 24 jam. Dan 24 jam itu sehari ini diberikan kepada semua orang dan termasuk hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang mempunyai waktu 24 jam ini yang terkadang tidak bisa untuk menjangkau seluruh jemaatnya. Tapi banyak juga jemaat yang ingin gembalanya untuk memperhatikan semuanya. Masa pendetanya nggak tahu sih, gitu kan terkadang. Makanya pendeta harus mempunyai pembantu pendeta yang membantu dalam setiap pelayanannya, yang membantu dalam setiap yang dikerjakan dalam tugas dan tanggung jawabnya bergereja. Ini sistem dari gereja. Tetapi satu hal yang terkadang kita harus pahami, bahwa seorang hamba Tuhan itu pun punya kelemahan. Dan kelemahan inilah yang terkadang menjadi batu sandungan untuk jemaat, untuk orang-orang percaya. Bahkan orang-orang yang setengah percaya pun terkadang tersandung sama hamba Tuhan, gitu kan. Hamba Tuhan kok seperti itu? Hamba Tuhan kok ngomongnya seperti itu? Hamba Tuhan kok pakaiannya seperti itu? Istrinya hamba Tuhan kok seperti itu? Oh, anaknya hamba Tuhan kok seperti itu, gitu kan. Semuanya itu menjadi satu bungkus, langsung dicap hamba Tuhan kok seperti itu, gitu. Jadi hamba Tuhan itu disorot dari kiri kanan atas bawah, gitu kan. Depan belakang itu disoroti kehidupannya. Kita akan belajar seperti Daud. Saul itu memang raja yang dipilih. Dia diurapi Tuhan luar biasa. Tetapi harus diakui bahwa Saul juga melakukan banyak kesalahan. Saat Tuhan mulai kecewa dengan Saul, dia memilih Daud. Saul pun iri. Bayangkan, seorang raja yang besar itu ngejar-ngejar rakyat jelata, gitu kan. Seorang Daud yang kecil, Daud yang tidak punya apa-apa, dikejar sampai ke padang gurun. Tuhan pun membela Daud. Daud dibela Tuhan dengan cara apa?
dia selalu dilindungi dan Saul tidak bisa menemukannya. Tetapi pada cerita yang kita baca kali ini, untuk kedua kalinya Daud tidak membunuh Saul. Dia mempunyai kesempatan sampai 2 kali. Tetapi Tuhan melihat betapa Daud menghormati seorang hamba Tuhan. Ini bukan hamba Tuhan yang baik, bukan hamba Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan, tetapi hamba Tuhan yang sudah melanggar firman Tuhan. Tetapi Daud mempunyai rasa hormat, rasa sungkan, rasa takut sama Tuhan. Yang ayat yang kita baca tadi ayat 9. Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Dia punya prinsip, seorang hamba Tuhan itu hubungannya dia langsung sama Tuhan. Dia benar atau salah, biarkan Tuhan sendiri yang menghukumnya. Kita ingat waktu Musa, bagaimana Harun dan Miriam mulai berbisik-bisik, mulai tidak suka dengan kelakuan Musa yang mengambil istri dari orang asing, bukan orang Israel. Mereka mulai berbisik-bisik bagaimana Musa memimpin bangsa Israel. Mereka mulai melakukan satu gerakan untuk menggoyahkan kepemimpinan Musa. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan membela Musa. Miriam dan Harun akhirnya diberikan penyakit kusta, penyakit najis, sehingga mereka tidak bisa melayani Tuhan. Mereka juga tidak bisa berkumpul dengan keluarga. Mereka tidak bisa di tengah-tengah orang Israel. Mereka disingkirkan dari perkumpulan umatnya. Ini pelajaran buat kita semua. Hamba Tuhan mau dia benar atau tidak, khotbahnya bagus atau tidak, khotbahnya berbobot atau tidak menurut masing-masing orang, hargai dia. Kita akan belajar menghargai hamba Tuhan. Siapapun yang berkhotbah, baik yang di ibadah atau yang di sekolah minggu atau waktu di renungan jam doa atau di mana kita lihat misalnya di YouTube atau di renungan-renungan singkat sekarang banyak channel, kita akan menghormatinya karena setiap orang yang menyampaikan firman Tuhan, dia sedang menggantikan Tuhan untuk menyampaikan suara Tuhan kepada kita. Entah kehidupannya benar atau tidak, bagaimana kehidupan dia sehari-hari apa tidak, tutup mata, tutup telinga untuk itu. Tetapi saat dia melakukan tugas dan tanggung jawabnya, kita mulai menghargai dia, menghargai seorang hamba Tuhan. Walaupun dia misalnya seperti Saul tadi, hidupnya tidak benar, hidupnya melakukan satu istilahnya membuat jengkel banyak orang, membuat kesalahan sehingga dampaknya kepada semua orang. Hormat kepada hamba Tuhan itu wajib. Entah Anda suka atau tidak suka dengan hamba Tuhan yang saat ini menjadi gembala Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi Tuhan bilang hormati dia. Alkitab juga mengingatkan di Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebab orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Banyak firman Tuhan yang diingatkan kepada kita. Salah satunya adalah yang di Mazmur 105 ayat 15. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. 1 Samuel 26 ayat 9 tadi berkata, siapakah yang dapat menjamah orang yang dirupai Tuhan dan bebas dari hukuman. Ingat baik-baik ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin Bapak Ibu ada perasaan tidak suka kepada gembala, kepada pendeta. Ada perasaan yang tidak pas dengan gembala atau Pak Pendeta. Mulailah belajar seperti Daud, berbicara kepada dia. Daud pun berbicara, mengapa engkau Saul mengejar-ngejar saya? Salah saya apa? Apakah saya ini sebagai korban persembahan sehingga engkau mengejar-ngejar saya? Akhirnya dengan perbicaraan seperti ini pun Saul merasa ada satu teguran dan dia akhirnya menyadari kesalahannya. Terkadang kalau kita cuma usuk-usuk di belakang, cuma komen-komen di belakang, kusak-kusik di belakang, tanpa mengutarakan kepada gembala kita, pendeta,
itu tidak akan jadi solusi, tidak akan menjadi satu perubahan. Tetapi cobalah nyatakan ini kepada gembala, kepada Pak Pendeta. Oh, saya tuh nggak seret dengan rencana Bapak seperti ini, nggak begini. Kita akan sama-sama dewasa. Saat kita menyampaikan dengan baik, pasti pemimpin gereja kita, pendeta, gembala sidang pun akan menerimanya dengan baik. Sesuatu yang baik disampaikan dengan baik, pasti akan diterima dengan baik. Tetapi kalau kita nyampaikan dengan emosi, dengan egois, pasti akan diterima juga dengan hal yang sama. Seperti Daud tadi, dia menyampaikan isi hatinya, dia menyampaikan unek-uneknya dengan rasa hormat. Dia masih menghormati Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan. Walaupun Tuhan bilang, aku sudah meninggalkan Saul, tetapi orang yang sudah diurapi Tuhan, orang itu harus kita hormati. Entah dia benar atau salah, bagiannya Tuhan yang menghukum, bukan bagian kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita belajar untuk menghormati seorang hamba Tuhan. Setiap hamba Tuhan, guru sekolah minggu pun kita harus hormati. Entah dia suaranya fales atau enggak, atau ceritanya juga anak-anak ngerti atau enggak, atau saat dia melayani anak-anak rasanya kok sepertinya guru ini kok enggak mengasihi anak ya, pilih kasih. Hormat kepada seorang hamba Tuhan itu harus menjadi ditanamkan di hati kita. Saat kita enggak suka sama teman pelayanan kita pun, kita harus sama-sama bicara, ini ada apa? Jangan hanya diam, akhirnya tidak terjadi perubahan. Tetapi kalau kita sama-sama berbicara, sama-sama kita saling menghormati satu dengan lainnya, itu pasti akan jadi baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, tunjukkanlah rasa takut kepada yang berhak menerima rasa takut. Tunjukkan rasa hormatmu pada orang yang harus kamu hormati. Di Roma 13 ayat 7. Mari kita berikan yang terbaik untuk hamba-hambanya yang melayani. Bisa dari hal sederhana dengan memperhatikan kebutuhannya, atau memberikan kejutan berupa hadiah di hari-hari khususnya, kita bisa menyatakan ucapan terima kasih kita. Jangan lupa juga untuk mengucapkan terima kasih kepada guru sekolah minggu yang telah memberikan pelayanan selama ini. Mereka juga patut diperhitungkan sebagai orang yang layak menerima penghormatan dan penghargaan kita. Jadi setiap orang yang melayani Bapak Ibu Saudara sekalian, tunjukkanlah hormat itu kepada dia. Sebenarnya merasa hormat itu bukan hanya harus diberikan. Oh, orang ini beri hamba Tuhan terus lang, berarti orang ini menghormati. Oh, orang itu tidak pernah memberi hamba Tuhan, berarti orang itu tidak menghormati. Bukan begitu. Penghargaan kita kepada hamba Tuhan adalah saat kita mulai mau bekerja sama dengan hamba Tuhan tersebut untuk melakukan satu perubahan dalam satu pelayanan. Kita tahu sekarang keadaan gereja kita seperti ini. Kehidupan kita juga tidak lepas dari pelayanan gereja. Mari sama-sama berpegangan tangan, bersatu hati, kita sama-sama dengan gembala kita untuk memajukan gereja ini. Bila ada rencana dari Bapak Pendeta, Ibu Pendeta yang tidak kita setujui atau tidak seret dengan hidup kita, mulai nyatakan itu. Saat kita nyatakan ternyata itu juga penangkapannya atau usul kita tidak diterima, jangan saya langsung sakit hati, langsung berarti saya nggak dihargai. Bukan, pasti ada pertimbangan lain. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja maju kalau satu gereja, jemaat dan hamba Tuhan bersama-sama berpegangan tangan untuk kemajuan. Jadi hari ini kita belajar untuk menghormati hamba Tuhan seperti Daud. Kita menghormati hamba Tuhan yang baik, yang khotbahnya bagus, yang pemahaman Alkitabnya dalam, yang pelayanannya maju, itu sangat mudah. Tetapi saat kita menghadapi seorang hamba Tuhan yang tidak sesuai dengan kriteria kita mungkin ya, atau kita mulai membanding-bandingkan gembala kita dengan gembala sebelah gitu kan, gembala kita dengan gereja sebelah. Saat mereka, kok firmannya gini-gini aja ya, nggak dalam. Oh, firmannya di sana enak karena hamba Tuhannya sekolahnya tinggi, khotbahnya bagus, begini-begini. Mulai membanding-bandingkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba sekarang Bapak Ibu dari posisi hamba Tuhan itu.
Anda mau nggak dibanding-bandingkan? Kalau kita merasa dibanding-bandingkan itu tidak enak dan tidak sopan, setidaknya seharusnya, seyogyanya kita tidak boleh membandingkan hamba Tuhan. Setiap orang mempunyai karunia yang berbeda-beda. Setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Dan setiap hamba Tuhan punya karisma yang berbeda-beda. Dan mereka diberikan karunia yang luar biasa. Setiap hamba Tuhan itu unik dan istimewa. Keistimewaan itu diberikan oleh Tuhan sendiri. Dan kita sebagai umatnya, jemaatnya, kita dukung, kita sokong hamba Tuhan itu. Seperti Daud, saat dia tidak suka dia berbicara, tetapi masih dengan sopan. Jadi jangan baperan dengan hamba Tuhan, sehingga saat kita baper sama hamba Tuhan, kita mulai undur dari pelayanan, undur dari gereja, mulai pindah ke gereja lain, dan membawa cerita yang berbeda. Saya pernah melihat. Jadi kalau ada di aplikasi TikTok itu ada Dulos Production, ini hamba Tuhan itu nyentrik, jadi rambutnya begini gitu kan, rambutnya cepak dan segala macam, bicaranya pun sangat spontan, terkadang juga sangat konyol dan lucu, tapi terkadang juga sangat tegas dia mengatakan. Kalau orang pindah ke gereja lain dan menceritakan kejelekan hamba Tuhannya, pelayan-pelayannya, terus menjelekkan misalnya gedung gerejanya, fasilitasnya di gereja yang baru, berarti seorang yang mendengarkan cerita itu harusnya mulai berhati-hati. Terkadang orang yang berpindah inilah yang sebenarnya yang sakit hati itu yang berpindah ini. Kenapa dia bisa sakit hati? Kenapa dia mau sakit hati? Jadi kalau kita baperan sama hamba Tuhan, kita yang rugi. Saat kita datang ke gereja, kita melihat Yesus yang bertahta, bukan pendeta yang bertahta, ya kan? Saat pendeta menyampaikan firman Tuhan, kita yakini bahwa itu suara Tuhan. Entah dia menyampaikan dengan baik atau tidak baik, maksudnya bukan maksud artian, tapi kadang-kadang hamba Tuhan juga ada yang menyampaikan dengan tegas, ada juga yang menyampaikan dengan lemah lembut, terkadang muter-muter gitu kan, tidak to the point, tapi itu ciri khas masing-masing hamba Tuhan. Kita mulai menerimanya, kita mulai menghargai bahwa beliau yang menyampaikan firman Tuhan pun mempunyai gayanya yang sendiri, karena tidak bisa semuanya dipandang rata gitu kan. Kok nggak kayak pendeta sih? Pendeta itu kan khotbahnya haleluya ini gitu. Ada juga yang belum langsung hei kamu gini. Tetapi hamba Tuhan punya keistimewaan beda-beda. Jadi mulailah menghargai gembala Anda masing-masing. Mulai menghormati beliau. Andaikan dalam keluarga gembala pun ada permasalahan, berarti gembala juga manusia. Seperti keluarga kita pun, kita punya masalah, punya masa lalu, punya sesuatu yang kelam, punya sesuatu yang ruwet gitu kan. Hamba Tuhan itu bukan malaikat. Jadi kita pun harus memahaminya. Dan kita sokong dalam doa, dan kita akan selalu ramah dan berbuat hormat kepada beliau, karena beliau adalah wakil Tuhan untuk memimpin kita, untuk mengajari kita firman Tuhan. Jangan hanya butuh hamba Tuhan saat ada kematian, ada kesusahan, ada pernikahan, jadi butuh gereja dan hamba gembala. Tapi kalau udah nggak butuh, pergi lagi kemana-mana. Jangan seperti itu ya. Kita hari ini belajar tentang menghormati hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tutup Alkitab kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kami ucap syukur untuk hari ini, kami diingatkan lagi untuk menghormati hamba Tuhan. Sebagaimana Daud menghormati Saul, dia tidak menyakiti Saul karena dia tahu bahwa Saul pernah diberkati Tuhan. Sikap Daud yang lemah lembut seperti ini, biarlah menjadi sikap kami terhadap gembala kami. Biarlah kami diajari untuk selalu menghormati gembala kami, pendeta, hamba Tuhan, siapapun yang melayani kami dalam setiap pelayanan kami masing-masing, dalam kegiatan beribadah kami. Ajari kami untuk menghormatinya. Kami tahu bahwa ini pekerjaan yang tidak mudah,
Sikap hati seperti ini tidak mudah, tetapi kami mohon Roh Kudus menguatkan kami dan memampukan kami untuk bisa menghormati seorang hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.